saya kritisi kenapa bentuknya itu atau Candi Bentar, karena bisa kita cari dengan gampang bahwa tidak ada sedikit pun hubungannya Candi Bentar dengan Kasundaan. Kang Deddy Mulyadi dikritik oleh anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf nih teman-teman, soal renovasi Gapura Gedung Sate teman-teman ya. Jadi tampaknya Maulana Yusuf, anggota DPRD dari fraksi PKB ini selalu mengkritisi atau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini nampaknya ya teman-teman ya. Dia juga mengkritisi pemangkasan dana hibah kepada pondok pesantren oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekarang setidaknya ada dua hal yang dikritik oleh Maulana Yusuf kepada Kang Deddy Mulyadi soal renovasi Gapura baru atau pagar baru Gedung Sate ini teman-teman. Yang pertama adalah desain. Kenapa harus desainnya itu Candi Bentar yang katanya, kata dia, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan budaya Sunda teman-teman. Yang kedua adalah anggarannya sampai mencapai 3,9 miliar teman-teman ya. Bagaimana tanggapan dari para ahli arsitektur, pembangunan, infrastruktur, dan dari Kang Deddy Mulyadinya sendiri teman-teman. Tapi sebelum saya tampilkan bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, kita lihat dulu bagaimana kritik yang dilontarkan oleh Maulana Yusuf ini untuk Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Silakan. Satu itu. Jadi sebetulnya Pak Gubernur ini mau mengangkat simbol kebudayaan yang mana, mau mengangkat simbol kesenian Sunda yang mana, kan gitu. Yang kedua yang perlu dikritisi yaitu besaran anggaran. Besaran anggaran mungkin bisa dikatakan kecil jika tidak ada permasalahan yang lebih urgen gitu ya di Jawa Barat. Tapi di tengah-tengah banyaknya permasalahan di Jawa Barat, tentu anggaran 3,9 miliar itu menjadi anggaran yang sangat besar. Apalagi kalau mau menjadi kaum mundang-mending gitu ya, dibanding-bandingkan. Contohnya misalkan daripada membangun pintu masuk berbentuk candi gitu ke Gedung Sate, hanya sekedar ingin menampilkan bahwa Kang Deddy sosok yang memperhatikan budaya, sosok yang memperhatikan kesenian. Pertanyaannya bagaimana dengan anggaran merawat cagar budaya Jawa Barat yang lebih dari 50 cagar budaya Jawa Barat miliki gitu. Tahun 2026 itu hanya dianggarkan 126 juta untuk merawat cagar budaya Jawa Barat yang jumlahnya 50 lebih itu. Sedangkan pembangunan gerbang masuk Gedung Sate memakan biaya sebesar 3,9 miliar. Belum lagi jika mau kita hitung gerbang perbatasan provinsi yang menelan biaya juga lebih dari 10 miliar. Terus kemudian apalagi jika mau melihat keinginan Pak KDM untuk merubah bentuk gitu ya gerbang tol nanti di tahun 2027. Intinya apapun keinginan Pak KDM dengan simbol-simbol yang memaksakan bahwa itu adalah simbol Sunda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasum Pak Deddy Gubernur aing. Eta kumaha konsepna Gedung Sate pagarna dipugar main bongkar tukang bobongkar. Gedung Sate tekan eta mah peninggalan zaman Belanda, zaman Walanda. Itu kan heritage, bagian dari cagar budaya Indonesia. Nah, jadi aya modifikasi, kolaborasi, jadi Gedung Sate Kota Bandung rasa Purwakarta. Rasa lembur Pakuan. 3,8 miliar tah nyeun pager wungkul Pak Deddy. Ya, saya mah nu kagetkeun 3,8 miliar ge bisa ditanggungjawabkeun nya, duitna ka mana dipake pagerna ku emas teuing kunaon. Tapi eta ulah dibongkar atuh beuni asa ceuk sayahnya lain arsitek, lain seniman. Asa teu nyambung antara Walanda dan rasa Purwakarta, lain Bandung banget ya. Jadi peninggalan heritage-nya nggak ada aura-aura zaman peninggalan sejarah Belanda menjadi cagar budaya cek saya gitu Pak Deddy. Hapunten hatur nuhun, wassalam Dewi Parta. Proyek Gapura Candi Bentar dinilai
hanya politik mercusuar di tengah masih banyaknya PR publik. Wah, saya setuju nih dengan politik mercusuar ya. Jadi memang apa yang dilakukan KDM dengan merenovasi dan memperbaiki gapura, benteng, gerbang di sekitaran Gedung Sate itu hanya sebagai proyek yang ingin diagung-agungkan supaya itu kelihatan, kemudian bisa dipoto dan bisa dipamerkan. Padahal masalah mendasar di Jawa Barat itu bukan pagar, bukan. Coba sebutkan masalah mendasar di Jawa Barat. Pertama, masalah pendidikan, dari mulai tenaga pengajar, guru, fasilitas, akses gitu kan. Kemudian kesehatan, fasilitas, tenaga kesehatan, antrian itu harus diselesaikan. Masalah kemiskinan, masih ada yang kelaparan, susah makan, gitu kan, nggak punya beras, banyak lagi. Masalah pengangguran, angkanya tinggi di Jawa Barat. Jadi yang diperhatikan oleh KDM adalah masalah-masalah remeh-temeh, masalah sepele. Masalah gerbang, gapura, aduh, level gubernur, masa ngurusin kayak gitu. Coba dong, roots problem yang diselesaikan. Jangan hal-hal yang nampak supaya dilihat oleh orang banyak. Wah, ini gubernur kerja nih, padahal omong kosong semua. Coba pikirkan secara logika, kalau bisa saya langsung kasih maung bodas. Coba pikirkan baik-baik secara logika bagaimana caranya supaya ini masuk logika. Ada benteng, ada gerbang, ada gapura di sekitaran Gedung Sate, di depan Gedung Sate tepatnya. Itu diperbaiki dan direnovasi menghabiskan anggaran 3,9 miliar rupiah. Padahal kondisi benteng tersebut masih kokoh, masih layak berdiri. Kenapa itu diperbaiki? Coba kira-kira masuk logika gak? Bagaimana caranya supaya ini masuk logika? Kalau bisa saya langsung kasih maung bodas. Seharusnya nih ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran 3,9 M tersebut untuk dibagikan kepada guru-guru honorer sebagai intensif transportasi. Dengan total 3,9 M dibagi 300 ribu rupiah, maka ada sekitar 13 ribu guru honorer di Jawa Barat mendapatkan intensif transportasi. Itu akan lebih bijak. Coba kira-kira masuk logika yang mana? Dua hal yang dikritisi oleh para netizen dan anggota DPRD Maulana Yusuf ini, teman-teman. Tapi bagaimanakah tanggapan Kang Deddy Mulyadi? Kita baca, ini saya baca dari Detik Jabar ya, teman-teman ya. Soal kata Deddy Mulyadi soal gapura baru Gedung Sate, teman-teman. Kita langsung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun turut buka suara soal perdebatan netizen di dunia maya. Ia memastikan pembangunan ulang pagar Gedung Sate menjadi gapura Candi Bentar sudah dilakukan dengan proses perencanaan bersama arsitektur yang handal ya. Jadi memang sudah ada perencanaan sejak dulu dan itu sudah dilakukan dengan para arsitektur yang handal di bidangnya itu. Jangan ngikutin netizen, kita ngikutin arsitek gitu loh. Kalau ngikutin netizen nggak akan selesai-selesai, nanti ada banyak versinya, kata Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Deddy Mulyadi mengaku pembangunan gapura Candi Bentar bukan datang secara sembarangan. Secara pribadi, pihaknya mengaku telah mematangkan konsep gapura itu untuk menyempurnakan tata ruang gedung bersejarah. Tapi banyak netizen juga yang memuji, kok nggak ada masalah, kita ikutin arsitek yang ahli di bidang penataan ruang, terutama untuk membangun, menata, menyempurnakan ruang-ruang gedung yang bersejarah, pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Jawa Barat, Mas Adi Komar, membenarkan bahwa revitalisasi gapura dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat karakter visual Gedung Sate. Ya, memang secara umum kota pemerintah terus berbenah kaitan dengan lingkungan dan sarana prasarana di Gedung Sate karena sebagai ikon Jawa Barat dan perlu representasi visual yang lebih kuat terkait kekhasan Jawa Barat, teman-teman ya. Yang menegaskan kondisi infrastruktur pagar Gedung Sate memang sudah lama tidak diperbarui. Beberapa bagian bahkan mengalami kerusakan, menyusul sejumlah aksi unjuk rasa dalam beberapa waktu ke belakang. Karena memang keadaan di Gedung Sate itu ada beberapa hal yang rusak, teman-teman, akibat dari aksi unjuk rasa demo itu, teman-teman ya. Ya, kita tahu Kang Deddy Mulyadi itu sangat menjunjung tinggi estetika dan kesempurnaan ya. Dan juga beliau salah satu orang yang selalu memprioritaskan agar memperkuat kebudayaan yang dalam hal ini adalah budaya Sunda itu, teman-teman ya. Jadi kantor gubernur ikon Jawa Barat perlu memiliki representasi visual yang lebih kuat sebagai identitas kekhasan Jawa Barat sambungnya ya. Konsep arsitektur gapura baru menggabungkan unsur tradisi dan modernitas
Menurut Adi, desainnya mengangkat elemen Candi Bentar yang sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari landscape bangunan Gedung Sate. Itu desainnya mengangkat elemen arsitektur Candi Bentar, itu memang sudah menjadi bagian dari Gedung Sate yang sudah lama dibangun. Jadi ada unsur Candi Bentar di area kompleks Gedung Sate. Jelasnya memang itu apa namanya, Candi Bentar itu memang sudah menjadi elemen daripada Gedung Sate itu sebetulnya. Nah, elemen Candi Bentar bukan sekadar ornamen, tetapi juga simbol historis yang hidup di berbagai keraton di Jawa Barat. Dan Candi Bentar merupakan warisan budaya lokal ya, garis barat. Ini yang penting ya. Candi Bentar merupakan warisan budaya lokal yang masih hidup di beberapa keraton di Jawa Barat, teman-teman. Jadi harapannya memang penggabungan dari unsur tradisi dan modernitas menegaskan bahwa Jawa Barat provinsi yang maju, inovasi, tapi juga menjunjung budaya yang berakar kuat yang ditonjolkan melalui desain bangunannya, paparannya, teman-teman. Jadi Candi Bentar itu sebenarnya memang warisan budaya gitu ya dari keraton Jawa Barat. Dan kenapa dirubah pagar Gedung Sate itu menjadi apa namanya, Candi Bentar? Karena penggabungan antara tradisi budaya dengan modernitas gitu loh. Yang itu adalah sebagai penegasan bahwa Jawa Barat sebagai daerah atau provinsi yang maju, inovatif, tapi juga menjunjung tinggi budaya gitu loh, teman-teman ya. Jadi ini nggak ada persoalan ya. Jadi yang dipersoalankan oleh anggota DPRD yang bernamanya Maulana Yusuf tentang Candi Bentar bukanlah budaya atau simbol kebudayaan Sunda, itu tidak benar, karena Candi Bentar itu adalah salah satu tradisi atau budaya lokal yang masih hidup di beberapa keraton di Jawa Barat, teman-teman ya. Jadi ini tanggapan daripada Deddy Mulyadi dan para ahli arsitektur ya, teman-teman ya.